Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini saya bisa menatap wajah ibu-ibu solehah. Luar biasa semangatnya. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang sakit atau ada yang punya masalah di rumah tangganya, namun Allah memudahkan kita hadir hari ini. Mudah-mudahan yang hadir selalu Allah berikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, rezeki yang berkah, umur yang panjang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah setiap bulan kita mempelajari sabda beliau. Berharap dengan selalu mengingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalnya, mengamalkannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin ya Allah. Hari ini kita sampai ke hadis ke-8. Berarti bersyukur ya, mudah-mudahan 7 hadis setelahnya sudah dihafal. Kalau yang belum, bagaimana berusaha menghafalnya sedikit-sedikit. Kita sampai ke hadis ke-8, di mana hadis ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Apa isi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, rasulnya. Pertama syahadat, kedua apa? Menegakkan sholat, ketiga menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, yang 3 tadi, apa yang pertama? Syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Jika mereka menunaikan ini, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam nanti ada 3, akan saya bahas insya Allah. Dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita melihat pelajaran yang luar biasa. Dulu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diangkat menjadi khalifah. Di masa beliau ada kelompok yang menolak zakat, tidak mau membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Kemudian apa? Ditegur sama Umar. Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan syahadat? Begitu. Kemudian Abu Bakar bilang apa? Sesungguhnya zakat adalah haknya harta. Ketika Umar bin Khattab menegur Abu Bakar karena memerangi mereka, apa jawab Abu Bakar? Sesungguhnya zakat adalah haknya harta, gitu ya. Akhirnya Umar menerima dan ikut memerangi mereka bersama Abu Bakar. Nah, kalau kita perhatikan
kondisi ini bisa kita lihat agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kalau sudah menjalankan ini, syahadat, sholat, zakat, itu terpelihara darahnya dan jiwanya. Mengapa? Karena Allah mengharamkan kezaliman. Zalim itu ada dua. Yang pertama, zalim kepada Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesyirikan. Ketika kita menduakan Allah, maka itu sebuah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Itu zalim kepada Allah adalah syirik. Zalim kepada Allah yang kedua adalah saat kita melakukan dosa-dosa besar, itu pun zalim kepada Allah. Lantas bagaimana zalim kepada manusia? Zalim kepada manusia itu ada tiga. Yang pertama terhadap jiwanya, yang kedua terhadap hartanya, yang ketiga terhadap kehormatannya. Jika ada orang membunuh orang lain, dia zalim terhadap jiwa atau nyawa orang lain. Haram. Membunuh haram karena mengambil nyawa atau menzalimi nyawa orang lain. Tapi kalau dia bunuh diri, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Apa sih arti zalim? Zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Entah itu kelebihan atau kekurangan atau tidak sesuai dengan porsinya. Nah, saat orang melakukan sebuah kezaliman, itu dosa besar. Walaupun zalim itu sendiri ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau ada orang merampok, merampas, korupsi, maka dia sudah zalim terhadap harta orang lain. Sama di hari kiamat ini dihisabnya susahnya, karena mengambil harta orang lain. Jika dia tidak membayar zakat, dia zalim terhadap hartanya dia sendiri. Sama hanya tadi nomor dua, ketika dia membunuh orang lain, dia zalim terhadap nyawa orang lain. Tapi kalau dia bunuh diri, maka dia zalim terhadap jiwanya dia sendiri. Sama halnya harta, ketika merampas, merampok, mencuri, korupsi, dia zalim terhadap harta orang lain. Tapi saat dia tidak menunaikan zakat, maka dia zalim terhadap hartanya dia sendiri. Yang ketiga, zalim terhadap kehormatan. Jika dia memperkosa, dia zalim terhadap kehormatan orang lain. Tapi kalau dia berzina, dia ikut LGBT, maka dia zalim terhadap kehormatan dia sendiri. Dan dosa ini dosa besar. Di hadis ini, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi syahadat, sholat, puasa. Nah, mengapa Abu Bakar memeranginya? Karena kelompok tersebut tidak menunaikan zakat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, maka hak Islam itu ada tiga. Maksudnya apa? Islam membolehkan. Yang tiga ini apa? Yang pertama adalah athayyibuz zani. Athayyibuz zani itu orang yang sudah menikah terus berzina. Hukuman buat orang yang sudah menikah tetapi berzina, maka dirajam sampai mati.
Kalau yang belum menikah bagaimana? Yang belum menikah dicambuk 100 kali. Berbeda ibu hukumannya antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Yang sudah menikah dirajam sampai mati, yang belum menikah dicambuk 100 kali. Apakah cambukan itu dicambuk saja? Tidak. Harus mendatangkan saksi 4 orang laki-laki. Perempuan gak termasuk. Kenapa? Karena perempuan dikhawatirkan saat berbicara dia kelebihan atau kekurangan, dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi, agak lebay-lebay dikit gitu. Kalau bersaksi demi Allah saya melihat dia berzina, dikhawatirkan kalau kita yang jadi saksi, ya Allah bener deh, bener banget ya Allah saya lihat dia, padahal belum tentu. Karena perempuan pelupa. Pernah ada nggak orang yang dirajam di masa Rasulullah SAW? Pernah, tapi bukan karena kesaksian. Kenapa untuk dirajam atau dicambuk harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki? Ini nggak mudah. Dia harus melihat bahwa orang tersebut melakukan perzinahan seperti kail masuk dalam mulut ikan. Susah kan Bu? Orang berzina sekarang di hotel, di losmen, di tempat-tempat tersembunyi. Kalau mereka melihat seperti kail masuk ke dalam mulut ikan, nah gitu udah masuk Bu, susah Bu. Makanya nggak gampang hukum Islam itu diterapkan, karena syaratnya susah. Harus ada 4 orang laki-laki yang melihat dia langsung. Kenapa? Karena kalau nggak ada persyaratan saksi 4 orang laki-laki, maka tercemar nama baik seorang muslim. Orang akan gampang memfitnah gitu. Ada foto berdua-duaan, kan foto bisa disetting Bu, bisa diedit foto itu. Ada orang berdua-duaan di hotel, diedit, itu nggak bisa jadi bukti bahwa dia berzina. Maka kalau ternyata kita memfitnah orang tersebut berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi, yang memfitnah itu dicambuk 80 kali. Makanya nggak ada orang berani bersaksi karena saksinya kurang. Ada 3 kurang 1, nggak berani juga. Nah terus di masa Rasul bagaimana kok ada wanita yang dirajam? Karena wanita ini mengakuinya bahwa dia telah berzina. Seandainya dia taubat, selesai urusannya. Tapi perempuan ini ingin menyelesaikan urusannya di dunia agar di hari kiamat tidak dihisab lagi, tidak diazab atau tidak disiksa lagi. Datanglah wanita Muhammadiyah ini kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku telah berzina. Dia langsung memalingkan ke kiri wajahnya. Datang lagi ke kiri, ya Rasulullah, aku telah berzina. Dia berpaling lagi sampai 3 kali, ya Rasulullah, aku telah berzina, rajam aku, kata wanita ini. Apa jawab Rasulullah? Pulanglah, kamu sedang hamil, lahirkan anakmu terlebih dahulu. Beliau berharap dengan waktu 9 bulan perempuan ini lupa. Ternyata setelah 9 bulan wanita ini datang lagi. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan bayinya, maka rajam aku sampai mati ya Rasulullah, rajam aku. Kata beliau, babymu butuh ASI, susui dulu 2 tahun. Semoga perempuan ini lupa, karena kalau sudah taubat Allah ampuni sudah. Setelah 2 tahun ternyata wanita ini datang lagi membawa anaknya yang sudah umur 2 tahun bersama neneknya. Apa kata wanita ini, ya Rasulullah SAW, tidak ada alasan untuk menunda rajamku karena anak ini sudah aku susui 2 tahun dan aku titipkan kepada neneknya. Maka rajam aku ya Rasulullah. Permintaan wanita ini. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan ini dirajam. Rajam itu dikubur sampai leher. Kemudian dilempari batu-batu kecil sampai meninggal. Kenapa? Karena perbuatan zina dosa besar dan menjijikkan. Orang
orang berzina itu sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga. Kalau belum menikah dia berzina, makanya dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah kemudian berzina, dirajam. Kenapa? Ada pengkhianatan. Dia sudah merasakan hubungan intim dengan pasangannya yang sah. Kenapa tertarik untuk melakukannya dengan yang haram? Kalau yang masih sendiri mungkin penasaran, pengen tahu gimana rasanya melakukan hubungan, maka dicambuk 100 kali. Tapi orang yang sudah menikah, dia sudah tahu bagaimana rasanya melakukan hubungan intim dengan pasangan yang sah. Kenapa harus berkhianat? Dulu orang malu selingkuh saja belum sempat berzina orang malu. Sekarang orang berzina dipanggil di podcast. Berapa kali kamu sama dia berhubungan? Sekian kali. Jijik dengarnya ini. Jijik. Dia sudah merusak rumah tangga orang. Dia sudah berkhianat, sudah mengorbankan, mengotori kehormatannya. Maka kalau kita perhatikan orang-orang yang melakukan dosa besar, itu remeh dan gampang melakukan dosa kecil karena sudah terbiasa melakukan dosa besar. Alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak biasa, nggak berani melakukan dosa itu, dosa kecil pun kita udah galau, gelisah. Kita bikin dosa kecil aja gelisah. Ibu rasakan kalau belum sholat tenang nggak? Mau tidur belum sholat isya nggak bisa. Kenapa? Karena berdosa meninggalkan sholat. Dengar azan subuh, kita lagi enak tidur, dengar azan subuh pura-pura nggak denger, nggak bisa. Pengen sekali-kali nggak sholat, berani bu? Nggak berani. Tapi mereka yang terbiasa nggak sholat, akan biasa meninggalkan sholat. Sama hanya zina. Orang kalau nggak berani mengerjakan dosa tadi bu, cuma membalas WA atau cuma nyapa, itu takut banget dosa. Ya Allah, jangan-jangan ini dosa. Walaupun kita cuma sekedar membalas sapaan saja. Apalagi sampai melakukan perzinahan. Tetapi sekarang orang sudah mulai mencoba mendekati zina. Padahal Allah melarangnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Na'udzubillah, di akhir zaman banyak anak-anak muda yang pacarannya terlalu berani. Ibu mohon maaf, anak-anak kita tolong dijaga. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada seorang ibu cerita kepada saya, anaknya dia laki-laki. Dia bilang, apa Bu Fatihah? Ya Allah, anak-anak sekarang udah gak malu ya Bu. Anak saya laki-laki, ceweknya datang ke rumah. Saya ada di situ. Itu ceweknya agresif banget. Langsung peluk, langsung nyium, sampai melakukan yang lebih dari itu. Bahasa ibu ini merujak bibir. Paham ya Bu? Sampai ngerujak bibir di depan mata saya. Mereka udah gak punya rasa malu. Itu sudah mendekati zina tuh. Kenapa? Zina yang sebenarnya melakukan hubungan intim, tapi mata kita bisa berzina, lisan kita bisa berzina, telinga kita bisa berzina, sampai kita mengikuti kemauan setan dengan zina yang sebenarnya. Dulu Usman pernah menegur seorang pria. Pria ini datang terlambat ke dalam sebuah majelis ilmu. Kemudian apa kata Usman? Telah masuk ke dalam pengajian ini, telah masuk ke dalam ruangan ini seorang laki-laki yang matanya berzina. Kaget pria ini. Apakah turun wahyu setelah Rasul tidak ada? Bagaimana kau tahu kalau mataku telah berzina? Pria ini ngaku ketika akan duduk atau hadir ke pengajian, dia melihat wanita cantik dan menikmati kecantikannya. Kata Usman apa? Matamu telah berzina.
Pernah begitu Bu? Ada cowok ganteng, ya nonton drakor, ya Allah hidungnya, matanya. Walaupun sementara ini opa-opa Korea minggir dulu, digantikan sama Abu Ubaidah dan kawan-kawannya. Sampai seorang ulama, wahai wanita, jaga kehormatanmu, tundukkan pandanganmu. Apa kata wanita-wanita ini? Aku tidak pernah melihat laki-laki kecuali melihat Abu Ubaidah dan kawan-kawan. Tapi ternyata menodai juga. Padahal cuma matanya yang kelihatan. Masya Allah. Tetap aja kita dibuat cemburu dengan Maya. Siapa Maya? Maya wanita Israel yang ditawan, kemudian dibebaskan. Fisiknya sudah dibebaskan, tapi hatinya tetap tertawan. Dia nggak pengen pisah sama pejuang Hamas. Kenapa? Ternyata dia mendapatkan pria sejati dalam diri pria Hamas, pria Palestina. Bagaimana bisa? Dia menservis kami, ngasih makan, ngasih minum, bahkan make up, sabun. Dia menservis kami, tetapi tidak pernah menyentuh kami. Masya Allah. Di zaman sekarang, paha perempuan sama paha ayam mahalan mana? Ibu lihat ayam ditaruh di etalase, ya, ngambilnya pakai jepit. Terus tiba-tiba ibu mau milih-milih, dipegang-pegang gitu. Mana yang marah nggak pedagangnya? Marah. Tapi paha perempuan dipegang-pegangnya, malah mana jadinya? Nah, malah paha ayam. Jangan sampai kita punya anak perempuan tidak marah saat anak-anak kita tidak menutup aurat. Kenapa? Karena zina itu nggak sekonyong-konyong langsung berzina, Bu. Berzina yuk berzina, nggak mungkin. Ada prosesnya terlebih dahulu, dan zina itu dosa besar. Mohon maaf saya ingatkan terus, ibu chattingan sama lawan jenis, suara sama lawan jenis, jangan dibikin manja, mendesak atau cadel. Makasih jadi maaci bapak, maaci. Makasih ya Pak. Kalau sama suami silahkan, tapi kalau sama suami orang nggak boleh begitu. Sama tetangga, maaci bapak. Siapa kita nih tetangga kita? Terkadang telepon, saya dengerin, ya Allah ini ibu. Siapa Bu? Itu teman SMP, ya Allah. Sama teman SMP ngomongnya pisang jadi picang, sakit jadi atin, apa? Jangan. Itu VMJ Bu, virus merah jambu. Ada lope-lope di sini, jangan. Lope-lopenya hanya buat suami sendiri, bukan suami orang. Perlulah Bu ngegombal-gombal dikit. Ibu di mana? Iya, ini kejebak macet seperti hati ibu yang macet di hati ayah. Ada bumbu-bumbunya. Jangan sama suami orang begitu, sama suami sendiri. Ada tempatnya tuh. Aduh, pengen ngegombal ke siapa ya? Jangan ke suami orang. Walaupun suami kita tuh, ibu sehat, dia tanya kita sehat nggak sih, panas nggak sih, kok kemudian ngegombal gitu. Ayah bisa mundur sedikit nggak, kenapa? Gantengnya kelewatan. Ibu sehat kata dia. Kenapa? Kadang-kadang kita kan terlalu banyak bicara. Jangan sampai bicaranya ke yang bukan mahram. Hati-hati. Ini khawatir sudah mendekati zina. Kalau saya dengan adik laki-laki, dengan abang tuh biasa gombal-gombalan ibu. Udah kenyang bahasa gampang. Jadi kalau ada orang lain mau ngegombal, kita tahu banget arahnya kemana. Karena adik saya kalau manggil, hei cantik, apa kabar? Biasa dipanggil cantik. Hei manis, gimana?
boleh main nggak? Ayo datang main, biasa. Karena sudah terbiasa, jadi kalau ada orang lain aneh di telinga. Kalau kita punya anak perempuan, dipujilah. Jangan sampai dia nggak pernah dipuji di rumah sama kita, sama abang-abangnya. Dia dipuji di luar dan dia kaget gitu. Makanya anak-anak kita laki-laki biasakan memuji adik perempuannya. Cantik banget adikku nih. Dia terbiasa mendengarkan itu. Sehingga ketika di luar, dia nggak mempan dengan gombalan pria di luar sana. Khawatir itu. Akhir zaman. Makanya ibu-ibu banyak yang kena diabetes, kena gula karena terlalu banyak mengkonsumsi rayuan manis. Tuh, hati-hati nomor 1 di hakil Islam. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya orang yang berzina, yang sudah menikah tapi berzina, maka dirajam. Yang kedua siapa? Kisos. Kisos apa? Kalau membunuh, dibunuh lagi. Makanya di Saudi kan berlaku hukum kisos, Bu. Kalau dibunuh, dia dibunuh lagi di pengadilan. Biasanya lehernya ditebas, pedangnya harus tajam. Jangan sampai lehernya sakit banget tuh, Bu. Harus gitu. Suami saya qadarullah kuliah di Madinah, pernah lihat sekali. Tapi cepet banget kata beliau. Pedang di belakang. Masih kelihatan yang mau dieksekusi matanya ditutup gitu, Bu. Cuman ngedik itu pala udah gak ada gitu. Tajam sekali pedangnya. Kenapa? Dia sudah mengambil nyawa orang lain. Di sini nyuri motor dibakar, kan gitu, Bu. Dosa besar itu. Membunuh itu dosa besar. Satu nyawa, ibu bayangkan mahal. Ibu perhatikan di Gaza berapa ribu nyawa melayang. Sampai detik ini ya, Bu, hari ini penyerangan kembali. Gencatan senjata 4 hari, tapi tetap aja itu Israel, na'udzubillah. Makanya Allah menggunakan kalimat la'anatullah, la'inun, la'anat, karena mereka perilakunya bukan seperti manusia. Setiap hari mereka membantai seperti gak punya hati gitu. Dan mereka beraninya hanya sama tembok, sama gedung, sama bayi, sama perempuan, sama anak-anak. Mereka gak berani kontak budi dengan pemuda Hamas, gak berani. Mereka mainnya bom. Kalau kontak body gitu, Bu, ketemu langsung mati mereka. Mereka tahu itu. Makanya nggak berani. Sedih ya, Bu, melihat pemandangan di depan mata kita. Kita kirimin Fatihah, tadi Mbak Ica udah mimpin kirimin Fatihah ya, Bu. Donasikan harta kita, doakan terus, Ibu terus doakan. Kita tidak bisa membayangkan kalau orang-orang yang kita cinta dilukai, disiksa ya, Bu ya. Beda banget perlakuan orang-orang Hamas kepada orang Israel. Orang Israel itu ketika dibebaskan segar, tersenyum, mereka seperti habis rekreasi, bye-bye, mereka pelukan gitu kan, Bu. Makanya para sandera ini gak boleh diwawancara. Kenapa? Kalau diwawancara yang masuk Islam banyak. Bagaimana bisa orang Palestina, kata mereka, anaknya dibunuh, istrinya dibunuh gitu kan, Bu, rumahnya dirampas, bagaimana mereka gak punya rasa dendam, tetap memperlakukan mereka dengan baik. Ibu, kita kalau tersakiti suka lupakan, Bu, bicara kita. Mudah-mudahan dia begini, dia begitu. Baru tutur kata kita yang terluka, hati kita yang tersakiti karena kata-kata mereka diambil, Bu. Rumahnya dihancurkan, keluarganya dibunuh, dibom, tapi masih bisa memaafkan. Kalau kita lihat ya Allah, ini baru orang Palestina punya akhlak semulia itu. Gimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terharu kita, Bu. Banyak orang-orang non-Muslim jadi mu'alaf melihat pemandangan itu.
Hati mereka terbuat dari apa, kata mereka. Keluarganya dibunuh, tapi mereka memperlakukan musuhnya seindah itu. Dari mana akhlak mereka? Mereka tahu orang-orang Palestina istiqomah membaca Al-Quran, mulailah mereka membaca Al-Quran. Ada teman saya alumni dari Amerika, dapat info dari grup-grupnya, Bu, orang Amerika sekarang berbondong-bondong membeli Al-Quran. Non-Muslim baca Quran, malu kan Bu kalau kita nggak baca Quran. Jadi di Al-Quran itu ada semua, kata mereka, ada semua. Ternyata akhlak mereka mulia seperti Nabi mereka. Jadi membunuh itu haram. Bagaimana kita banyaknya dihargai murah sekali kan Bu, cemburu dibunuh, gitu kan Bu, gara-gara perempuan laki-lakinya dibunuh. Murah sekali harga nyawa di negara kita, karena tidak ada kisos. Coba kalau ada kisos, nggak berani. Kalau semuanya mengikuti ajaran Allah dan Rasul, negara ini aman. Jangan khawatir Bu, kriminal itu paling cuma ada 4 atau 5, saya lupa ya. Rajam, mencuri, memfitnah orang berzina, minum gitu. Selebihnya itu akhlak isi Al-Quran. Al-Quran 30 juz itu isinya akhlak. Ketok pintu ketika ke rumah saudaranya, itu sudah menjalankan syariat Islam. Suami sayang sama istrinya, istrinya juga sayang sama suaminya, mendidik anak dengan baik. Itu isi Al-Quran tuh begitu. Cuma kita ditakut-takuti dengan hukuman. Padahal kalau kita nggak ada masalah, kita nggak pengen berzina, kita nggak pengen mengambil hak orang lain, nggak pengen mencuri, ya nggak ada masalah. Tapi itu tadi, kita ditakut-takuti. Padahal Ibu, mohon maaf, untuk kasus pencurian itu saksinya harus 2 orang laki-laki, perempuan enggak. Kasus perzinahan saksinya 4 orang laki-laki, perempuan tidak. Nggak gampang itu. Kalau yang lihat cuma 1, nggak bisa diterapkan begitu. Jadi Allah itu membolehkan, pertama karena orang yang sudah menikah berzina, yang kedua kisos ya, membunuh, dan yang terakhir ketika dia berada di barisan musuh. Perang nih Bu, umat Islam melawan orang kafir, itu kan Bu. Orang ayahnya itu misalnya atau temennya murtad, berarti berada di barisan kafir. Kalau perang ya haram. Jadi ada seorang sahabat mu'allaf menjadi muslim, ayahnya masih kafir. Pada saat perang berhadapan Bu, dia nggak pengen berhadapan sama ayahnya, dia lari. Tapi sama ayahnya dikejar. Akhirnya apa? Akhirnya dia dengan terpaksa membunuh ayahnya. Halal Ibu. Kenapa? Karena dia berada di posisi musuh begitu. Terus kalau misalnya ada orang pura-pura biar selamat nih Bu, pura-pura ya Bu, pura-pura masuk Islam biar selamat, pura-pura gitu Bu. Kata Rasulullah di sini, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi, perempuan komedian yang minta dirajam, dia ikhlas mintanya. Ketulusan hatinya, keimanannya, dia ingin urusannya selesai di dunia agar di akhirat gak ada siksa lagi. Ikhlas menerima itu, redho menerimanya. Ketika dia wafat, dari tubuhnya tercium aroma yang luar biasa wanginya. Kata Rasulullah apa? Wanita ini menjadi penghuni surga. Coba itu. Kenapa? Ada ketulusan di situ. Redho, memang dia bersalah. Rajam aku, hukum aku, agar nanti di hari kiamat tidak ada lagi hukuman baginya. Makanya wanita ini menjadi penghuni surga. Pernah juga dalam peperangan, seorang sahabat udah nempelin pedang di leher musuh. Karena sudah ditempelin, udah tinggal gitu Bu. Tiba-tiba pria ini syahadat. Dianggapnya mau selamat aja nih, dibunuh juga. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW dan beliau marah.
udah syahadat masih dibunuh. Bahasa gampangnya, terjemahan bebasnya, jangan-jangan karena kepepet gitu. Karena udah di sini pedang, baru syahadat. Jangan-jangan pengen selamat, ditegur sama Rasulullah, marah beliau, nggak boleh. Hatinya serahkan sama Allah. Hati itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama hanya kita sekarang. Kalau kita berhubungan sama manusia, kadang-kadang kita OPT, overthinking. Jangan-jangan dia kan kayak gitu tuh. Even misalnya, mohon maaf, perilakunya seperti orang munafik, perilakunya. Tapi tetap kita tidak bisa menghakimi dia sebagai orang munafik. Kenapa? Karena hatinya hanya urusan Allah saja. Jadi ada yang dihukum ikhlas, ada yang dihukum tidak ikhlas, maka biarkan itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kalau ada orang mu'allaf, jangan-jangan pura-pura, biarkan saja dia masuk Islam, hatinya urusan Allah. Kita bimbing dia, karena lagi viral nih Bu. Gak tahu nih Ibu udah tahu apa belum? Intinya ada seseorang yang seakan-akan mau jadi mu'allaf gitu. Terus tiba-tiba bocorlah omongan dia kepada non-muslim. Ternyata dia mendukung non-muslim gitu. Loh kok bisa? Ada yang bilang kalau YouTuber tuh begitu, jangan dipercaya. Dia panggil ustaz ke roomnya dia karena mau mendapatkan follower, subscribernya mungkin gitu. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan dia betul-betul menjadi mu'allaf, karena urusan hati hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kepada non-muslim saja demikian, apalagi kepada saudara kita seakidah. Jangan cari-cari kesalahannya, jangan suudzon, jangan cemari nama baiknya dengan gosip-gosip yang keluar dari mulut kita. Jangan fitnah dia saudara kita. Jadi kalau saudara seakidah, saudara seiman, jaga nama baiknya, jangan cari kesalahannya, jangan overthinking kepada dia. Kenapa? Sama yang beda keyakinan saja nggak boleh, apalagi yang satu keyakinan. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat, bahwa darah dan jiwa seseorang yang sudah mengucapkan syahadat itu dijaga dan dilindungi. Dan semoga kita bisa mengamalkan hadis yang ke-8 insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa jam 11. Ada ibu yang mau bertanya, menambahkan. Ada waktu berapa menit Mbak Ica? 15 menit. 15 menit. Saya serahkan lagi kepada Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Ibu ada yang mau bertanya, silakan katakan. Kayaknya hari ini terpesona semua ya. Dengan siapa nih? Jangan-jangan dengan Abu Baidah sana. Tapi Masya Allah ya Ustazah, saat ini kita disuguhin kayaknya mudah sekali anak remaja itu bunuh diri Ustazah. Betul. Masalah sedikit bunuh diri Ustazah. Iya. Kayak terakhir itu kalau nggak bisa ya karena bunuh diri, entah apa yang terjadi, yang loncat dari lantai 3 anak SMA. Nah itu bagaimana kita sebagai orang tua Ustazah kira-kira menanggulangi itu semua? Iya. Terkait dengan bundir itu bunuh diri ya Bu. Saya pernah seminar di salah satu kampus. Kemudian saya nanya sama pihak sana, Bu, masalah yang paling banyak di kampus ini apa? Kaget saya Bu, ternyata bunuh diri paling banyak. Saya tanya lagi sebabnya apa? Sebabnya macam-macam. Ada yang karena stres di rumah, tuntutan orang tua terlalu besar. Kadang-kadang orang tua tuh lupa Bu, belajar yang benar, nanti cari kerja, uangnya buat ibu gitu misalnya. Atau nilainya harus bagus, IP-nya harus gitu. Stres dia. Maka pertama itu urusan di rumah.
Kalau kita jadi ibu, cari kalimat yang tidak membuat dia takut. Cari kalimat motivasi yang bikin anak itu nggak depresi. Jadi ternyata itu yang pertama, karena masalah di rumah. Yang kedua yang menyebabkan orang bunuh diri itu, ini pihak sana menjawab, diputusin pacarnya. Saya bilang diputusin pacar bunuh. Nah itulah katanya. Anak-anak sekarang mentalnya mental stroberi, cepet rapuh, cemburu, diselingkuhi, diputusin, maka bunuh diri. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu naudzubillah juga ya, terlilit pinjol. Terlilit pinjol, berbunga, diteror terus kan tuh Bu, teror, dikata-katain, stres dia. Akhirnya bunuh diri. Dari tiga ini perlu ngobrol sama anak-anak. Jangan sampai anak-anak menyimpan rasa stres, depresi, tapi orang tuanya tidak tahu. Ngobrol, sehat nak, di kantor bagaimana, di kampus bagaimana, termasuk ada teman, ada guru cerita kepada saya, Bu, ini saya punya santri, punya siswi, setiap ada perlombaan, setiap ada ujian, ini kata dia, itu anak itu dia berprestasi, dia sering juara, tetapi setiap ada perlombaan atau ada ujian, dia tuh diam kayak stres gitu. Ketika ditanya sama gurunya, kenapa? Saya nggak takut sama ujiannya, saya nggak takut dengan perlombaannya, dia pinter. Yang saya takuti marahnya ibu saya kalau saya nggak juara. Anak ini takut Bu, karena ibu jangan lupa harus juara gitu. Stres anak ini. Ketika kita bikin acara besar, anak ini nanya ke saya, angkat tangan, Bu, bagaimana caranya biar bisa nyatu hati kita dengan ibu kita gitu. Biar berani bicara kita dengan ibu kita gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata anak ini yang bermasalah yang diceritakan oleh guru tadi. Saya bilang peluk ibu, bilang sama ibu pengen, tapi dia nggak berani. Qadarullah ibu pada saat itu ibunya si anak ini hadir. Akhirnya ibunya yang menghampiri anaknya, kan anaknya nggak berani kan. Ibunya yang menghampiri anaknya, dipeluk sama gitu Bu. Kata ibunya, Pak, terima kasih. Selama ini saya sudah salah mendidik anak-anak saya harus jadi begini. Lupa kalau ada Allah yang menata, mengatur. Orang tua kan pengennya begini, pengennya begitu. Tapi kadang-kadang kan Allah punya skenario lain loh Bu. Allah itu punya grand design yang lebih indah dari apa yang kita inginkan. Kadang-kadang kita memaksa diri kita, memaksa keluarga kita, memaksa orang lain agar sesuai dengan kemauan kita. Terus gimana? Tanya sama Allah dulu. Allah pengennya gimana nih? Allah nih anak saya baiknya kemana gitu. Pasangannya seperti apa? Konsultasi sama apa Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itulah konsepnya. Mungkin itu ya yang membuat anak-anak banyak yang menzalimi dirinya sendiri. Kan bunuh diri kan menzalimi dirinya. Kalau dia membunuh, menzalimi nyawa orang lain. Kalau bunuh diri kan dia menzalimi dirinya. Sama halnya dengan zakat. Kalau dia mencuri, merampok, merampas, korupsi, dia zalim dengan harta orang lain. Tapi jangan lupa kalau dia tidak menunaikan zakat, dia zalim terhadap hartanya dia sendiri. Biar hati kita tenang, keluarga kita tenang,
zakatnya dihitung, sedekahnya ditunaikan atau dikeluarkan. Walaupun sedekah itu hukumnya sunnah. Yang wajib apa bu? Zakat. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Biar aman, biar dapat pahala semua ya zakat ditunaikan, ya sedekah juga dikeluarkan, berkah insya Allah. Demikian Allah. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ibu, kalau ada yang bertanya mungkin. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya bu, jangan dipikirkan ya bu. Kalau nggak ada mungkin kita tutup aja sekarang. Baik, ibu tahu aja, saya pulang dari sini mau langsung pulang kampung. Jadi alhamdulillah nggak ada pertanyaan, karena kita butuh kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita dapat ya bu. Ilmu itu bukan untuk dikoleksi, tapi perlu diaplikasikan, diamalkan. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita bulan depan, tahun depan, mempertemukan kita tahun depan dengan keimanan yang lebih baik, dengan kesehatan yang lebih baik, dengan kondisi keluarga yang lebih baik lagi, dan yang terpenting lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya itikad, punya niat baik ya bu. Tahun baru, semangat baru, ibadah baru, hati yang hancur diganti dengan hati yang baru, hati yang penuh dosa diisi dengan taubatan nasuha. Itu saja kesempurnaan milik Allah. Kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.